ini saya akan mengajak teman-teman membahas tentang game interaktif edukatif dalam pembelajaran SD atau dalam konteks pembelajaran SD. Nah, game interaktif edukatif adalah permainan berbasis digital atau non-digital yang dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran dengan melibatkan interaksi aktif antara siswa dan media pembelajaran. Nah, serta game interaktif edukatif ini menekankan pada proses bermain yang menyenangkan dan bermakna. Nah, dalam konteks sekolah dasar atau SD, game ini digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran agar menarik, memotivasi siswa, serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Nah, game interaktif edukatif di SD ini dapat berupa game berbasis komputer atau web seperti EduPlay, WordWall, atau Kahoot. Nah, game mobile sederhana seperti puzzle, matematika, atau permainan fisik seperti kartu edukatif dan board game interaktif. Nah, game ini biasanya menggabungkan unsur-unsur penting seperti tujuan pembelajaran, umpan balik langsung, tantangan bertingkat, dan visual atau audio visual yang menarik agar anak-anak tetap fokus dan terlibat di dalamnya. Nah, ada 3 manfaat game interaktif edukatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. Yang pertama, dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, game memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus menantang. Nah, anak-anak cenderung lebih antusias atau bersemangat mengikuti pelajaran karena adanya elemen kompetisi, hadiah, dan visual yang menarik. Lalu motivasi intrinsik meningkat karena siswa merasa memiliki kendali atas proses belajar mereka. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan pemahaman konsep. Nah, game interaktif memungkinkan siswa mencoba gagal dan mencoba kembali tanpa takut dihukum atau dimarahi, sehingga mereka belajar dari kesalahan. Misalnya gini, dalam game matematika, siswa dapat mengulang latihan perkalian hingga menguasai konsepnya. Nah, interaktivitas membantu memperkuat ingatan jangka panjang karena materi tidak hanya didengar tapi juga dialami langsung oleh siswa. Yang ketiga, dapat melatih keterampilan kognitif dan sosial. Nah, melalui game edukatif dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Nah, dalam game kolaboratif atau game berkelompok, siswa belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan mengelola konflik secara sehat. Nah, hal ini berkontribusi pada perkembangan karakter dan kemampuan sosial mereka yang penting di usia sekolah dasar. Nah, jadi kesimpulannya, game interaktif edukatif bukan hanya alat hiburan, melainkan juga alat pembelajaran yang efektif untuk siswa sekolah dasar dengan menggabungkan unsur bermain dan belajar. Nah, game ini dapat meningkatkan hasil belajar melalui motivasi tinggi, pemahaman yang lebih baik, dan perkembangan keterampilan penting untuk masa depan anak-anak nantinya. Oke, itu saja penjelasan seputaran game interaktif edukatif dari saya. Selanjutnya kita ke PPT. Terima kasih. Kalau pada awal video tadi kita sudah membahas tentang game interaktif edukatif. Nah, sekarang kita akan membahas desain game interaktif. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan game interaktif? Jadi, game interaktif adalah permainan yang menuntut keterlibatan aktif pemain dalam bentuk tindakan, pilihan, atau respons terhadap situasi yang disajikan dalam game. Nah, tidak hanya sekedar hiburan, game interaktif dirancang agar pemain dapat berinteraksi langsung dengan konten melalui klik, drag, ketik, atau keputusan yang mempengaruhi jalannya permainan atau game yang dimainkan. Next, kita ke unsur utama desain game edukatif. Yang pertama, tujuan pembelajaran jelas. Nah, ini artinya game harus menyasar kompetensi dasar dan indikator pembelajaran tertentu.
Misal, mengenal pecahan, kata benda, dan sebagainya. Lalu yang kedua, interaktivitas tinggi. Nah, game edukatif harus ada elemen yang mengharuskan siswa melakukan aksi, bukan hanya mengklik next saja. Dan yang ketiga ada konten sesuai kurikulum. Nah, konten harus relevan dan tidak hanya menyimpang dari standar kurikulum nasional. Dan yang keempat yaitu umpan balik langsung. Artinya, umpan balik langsung ini membantu siswa mengevaluasi pemahamannya secara langsung. Contoh, jika salah, maka muncul alasannya kenapa salah. Dan yang kelima, tingkat kesulitan bertahap. Artinya, game edukatif ini harus menyesuaikan kemampuan siswa dari yang paling mudah hingga menantang. Dan yang keenam atau yang terakhir, visual dan audio menarik. Seperti warna, suara, dan animasi harus disesuaikan dengan usia anak dan tidak membosankan. Kemudian kita masuk ke teori belajar dalam game. Yang pertama, teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky, di mana game memberi ruang bagi siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung. Ini artinya siswa dapat membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman bermain. Nah, game memberikan ruang eksplorasi, percobaan, dan refleksi bagi siswa. Lalu teori yang kedua yaitu teori kognitivisme yang dikemukakan oleh Bronner, yang mengatakan bahwa game membantu siswa menemukan pola dan konsep melalui eksplorasi. Nah, artinya di sini game dapat membantu siswa menemukan pola, mengkategorikan, dan membuat koneksi dengan pengetahuan lama mereka. Dan teori yang ketiga itu teori belajar sosial atau yang dikemukakan oleh Bandura, mengatakan bahwa game kolaboratif memberi kesempatan untuk siswa belajar dari teman. Nah, ini artinya saat bermain dalam kelompok atau secara kolaboratif, siswa dapat belajar dari teman lewat pengamatan, diskusi, dan kerjasama mereka. Oke, selanjutnya contoh game interaktif SD. Yang pertama ada Word Wall. Word Wall ini menyediakan game seperti pencocokan, kuis pilihan ganda, roda acak, matching pairs, group shot, dan lain-lain. Nah, Word Wall ini sangat cocok untuk pembelajaran ulang atau review dan penilaian formatif. Dan yang kedua ada puzzle edukatif. Nah, puzzle edukatif adalah game susun gambar atau kata untuk melatih logika dan keterampilan membaca siswa sekolah dasar. Dan yang ketiga ada EducaPlay. Nah, EducaPlay ini sangat fleksibel karena dapat digunakan untuk membuat kuis teka-teki silang, teka-teki gambar, dan Froggy Jump atau game lompat dengan soal interaktif. Dan yang keempat ada Edu Games Android. Nah, Edu Game Android ini adalah game edukatif tematik untuk pelajaran matematika, bahasa, atau sains. Nah, game siap pakai berbasis tema pelajaran matematika, sains, dan bahasa ini cocok untuk pembelajaran mandiri. Lalu, apa saja sih manfaat game interaktif bagi siswa SD? Yang pertama, dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, melalui game interaktif ini, anak-anak merasa senang dan tertantang, tidak merasa dipaksa belajar. Kemudian yang kedua, mempermudah pemahaman konsep abstrak. Nah, materi seperti pecahan atau sign menjadi lebih konkret bila dikemas dalam game interaktif. Kemudian yang ketiga, dapat menumbuhkan sikap kerjasama dan sportivitas. Nah, dalam game berkelompok, anak-anak belajar berkolaborasi dan menghargai perbedaan. Dan yang keempat, dapat mendorong keterampilan berpikir kritis. Nah, melalui game interaktif,
game dapat memicu siswa berpikir cepat dan tepat. Dan yang kelima, dapat mengembangkan literasi digital. Nah, melalui permainan game interaktif, anak-anak terbiasa menggunakan teknologi secara positif. Jadi, kesimpulannya, game interaktif edukatif merupakan strategi pembelajaran kreatif yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, untuk sarannya, yang pertama, guru perlu menguasai pembuatan dan pemanfaatan game edukatif seperti Word Wall dan EducaPlay. Dan yang kedua, sekolah sebaiknya menyediakan infrastruktur dan pelatihan. Dan yang ketiga, game tidak menggantikan guru, tetapi memperkuat peran guru sebagai fasilitator pembelajaran aktif. Ini adalah game yang saya buat. Judulnya adalah kuis perkalian dan pembagian untuk siswa SD dengan menggunakan Froggy Jump. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui game ini siswa dapat menumbuhkan minat dan rasa senang terhadap pelajaran matematika melalui aktivitas bermain yang menyenangkan. Kemudian mengurangi kecemasan atau ketakutan terhadap pelajaran matematika yang sering dialami siswa, dan mengembangkan koordinasi tangan dan mata saat berinteraksi dengan media game digital. Kemudian dapat melatih kecepatan respons dan refleks seperti dalam menjawab soal hitung cepat. Kemudian yang terakhir, dapat meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi pendidikan seperti tablet, komputer, atau aplikasi pembelajaran. Nah, untuk alur permainannya, pertama-tama guru memberikan link kepada siswa untuk diakses bersama. Karena game ini sifatnya online, jadi pada saat akan mengakses game ini, guru dan siswa harus memiliki jaringan internet yang bagus supaya saat mengakses game dapat berjalan dengan lancar. Kemudian untuk aturan main dan mekanisme penilaiannya, pada permainan ini aturan mainnya, siswa tidak boleh salah menjawab lebih dari 3 kali. Kalau dia lebih dari 3 kali, maka gamenya akan selesai dan dinyatakan kalah. Lalu untuk mekanisme penilaiannya, ini kan di game ini terdapat 10 soal. Nah, setiap satu soal memiliki bobot 10. Nah, apabila jawabannya benar semua, maka nilainya 100. Dan kalau salah satu, nilainya 90, salah 2, 80, dan seterusnya. Dan pada setiap soal memiliki waktu menjawab 20 detik. Jadi siswa masih mempunyai waktu untuk berpikir akan menjawab atau mengklik jawaban yang mana. Untuk media atau platform yang digunakan, saya menggunakan website EducaPlay yang bisa diakses melalui Google. Kemudian ke elemen interaktif yang ditonjolkan, seperti yang saya tampilkan di sini. Di sini ada tombol mulai atau start yang bisa diklik oleh siswa. Sekarang coba kita klik. Nah, kita perhatikan dulu soalnya. Berapa hasil dari 56 dibagi 7? Coba kita klik jawaban C. Nah, jawabannya kan salah. Jadi, kalau kita klik jawaban C, kataknya akan melompat ke opsi C. Nah, itu elemen interaktifnya. Dan bisa dilihat juga di sebelah kiri di sini terdapat waktu untuk menjawab. Jadi siswa bisa melihat berapa waktu yang tersisa gitu. Nah, kalau waktunya habis, jadi jawabannya dinyatakan salah. Poinnya hilang. Kita ke soal berikutnya. Ya. Kemudian kita klik B. Oke.
Kita jawab sampai selesai ya. Nah, ini sudah selesai gamenya. Nah, di sini jawabannya atau nilainya 80 karena tadi kita menjawab satu soal salah dan satu soal waktunya habis. Jadi poinnya berkurang 20. Nah, di sini siswa dan guru bisa langsung melihat berapa hasil yang diperoleh. Oke, untuk game perkalian dan pembagiannya cukup sampai di sini. Terima kasih. Ini adalah game yang saya buat. Judul gamenya tebak buah atau tebak nama buah dan warna dalam bahasa Inggris dengan menggunakan permainan alfabet. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, dapat menambah dan menguatkan kosakata atau vocabulary. Nah, siswa dapat mengenal dan menyebutkan berbagai nama buah dan warna dalam bahasa Inggris seperti apple, banana, orange, dan sebagainya. Kemudian, dapat mengembangkan kemampuan kognitif dan motorik. Nah, dalam game interaktif, siswa biasanya perlu mengklik, menyeret, atau mencocokkan gambar dan kata yang melatih koordinasi tangan, mata, serta daya pikir mereka. Dan kemudian dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar bahasa Inggris. Nah, suasana yang menyenangkan dalam game membuat siswa lebih antusias dan aktif belajar bahasa asing tanpa tekanan. Oke, berikutnya untuk alur permainannya sama seperti pada game sebelumnya tadi, pada game perkalian dan pembagian. Alurnya pertama-tama guru memberikan atau men-share link kepada siswa untuk diakses. Nah, untuk mengakses game ini diperlukan jaringan internet yang baik. Jadi, siswa dan guru harus memiliki koneksi internet yang bagus supaya gamenya dapat diakses dengan lancar. Kemudian, aturan main dan mekanisme penilaiannya. Untuk aturan mainnya, dia mirip juga seperti game yang sebelumnya. Tidak boleh kalah dari lebih dari 3 kali. Dan setiap soal diberi waktu untuk menjawab. Untuk waktunya nanti kita lihat pada saat game dimulai ya. Kemudian mekanisme penilaiannya, setiap soal berbobot 10 poin. Apabila benar semua maka akan mendapatkan nilai 100, dan apabila salah satu maka poinnya akan berkurang 10 atau 90 hasilnya. Apabila salah 2 maka nilainya akan 80. Kemudian media atau platform yang digunakan, saya menggunakan website EducaPlay sama seperti game sebelumnya. Kemudian elemen interaktif yang ditonjolkan seperti terlihat pada layar. Ini ada tombol awal atau tombol untuk memulai. Coba kita klik. Oke, kita sudah masuk ke soal pertama. Di sini terlihat waktu untuk kita menjawabnya. Di sini sudah dihitung mulai waktu untuk kita menjawab. Kita baca soalnya, buah berwarna merah, hijau, atau kuning yang sering dimakan segar adalah. Di sini sudah dikasih opsi. Dia A. Kira-kira apa ya buah yang berwarna merah, hijau, atau kuning yang sering dimakan segar? Kita jawab, coba apel. Ini kita klik di keyboard masing-masing tulisan apel dalam bahasa Inggris. Klik cek. Ya, jawabannya benar. Poin kita sudah mendapatkan poin 10. Kita ke soal berikutnya. Buah panjang berwarna kuning yang biasanya dimakan sebagai cemilan. Ayo, kira-kira buah apa ya? Coba kita jawab banana atau pisang. Banana. Klik cek.
Ya, jawabannya benar lagi. Kemudian, buah kecil berwarna merah atau hitam yang memiliki rasa manis. Apa ya jawabannya kira-kira? Dari opsinya dari C. Kita klik C. Ya, betul, cherry. Kita ke soal berikutnya. Buah besar dengan kulit berduri dan aroma yang kuat sering disebut raja buah. Kira-kira buah apa ya yang durinya tajam itu? Ya, buah apa? Durian. Oke, kita ketik durian. Kemudian cek. Ya, betul lagi. Kita ke soal selanjutnya. Buah kecil yang tumbuh dalam kelompok biasanya berwarna hijau, merah, atau ungu. Buah anggur, bahasa Inggrisnya grape. Ketik grape pada kolom ini. Grape. Grape. Cek. Ya, betul lagi. Good. Buah berwarna kuning dengan rasa asam yang sering digunakan dalam minuman. Buah lemon, bahasa Inggrisnya tetap lemon ya anak-anak. Lemon. Klik. Ya, betul. Buah bulat berwarna oranye yang terkenal dengan rasa manis dan segar. Buah apa? Buah jeruk, bahasa Inggrisnya orange. Oranye tulisannya. Orange bacanya. Ya, betul. Buah besar berwarna oranye yang memiliki daging manis dan lembut. Kira-kira buah apa nih ya? Pepaya. Kita klik di sini. Bahasa Inggrisnya ya. Next, buah kecil berwarna merah atau ungu yang memiliki rasa manis dan sedikit asam. Buah apa? Ya, raspberry. Betul. Kemudian yang terakhir, buah besar berwarna hijau di luar dan merah di dalam, kaya akan air. Buah apa nih kira-kira? Ya, buah semangka atau watermelon. Kita cek jawabannya benar apa enggak? Iya, benar. Kita mendapatkan skor 100. Oke, cukup sekian game kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.